Adik-adik, sebagai manusia yang paling dicintai, Allah menjaga Rasul sepanjang hidupnya. Hari-hari yang dialami Nabi Muhammad penuh dengan keanehan-keanehan yang sulit dicerna dengan logika. Namun itu mudah saja untuk Sang Maha Pencipta. Ada begitu banyak kisah ajaib yang terjadi sepanjang hidup Rasulullah, beberapa di antaranya jarang kita ketahui, seperti ditulis infounik.com. Selasa ini, 12 Rabiul Awal, tanggal 18 Oktober tahun 2021, adalah Maulid Nabi Muhammad. Mengutip sumber dari cekdricek.com, inilah 5 kisah Rasulullah yang jarang diketahui. 1. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Kisah menarik pertama berasal dari kisah batu yang memberi salam kepada Nabi Muhammad. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Makkah sebelum diangkat menjadi Nabi. Ada batu yang memberi salam kepada Nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, karena batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah mengetahui tentang batu tersebut, tetapi beliau dan para sahabat tidak ada yang pernah berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut. Mereka tidak pernah berpikir untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Makkah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sebenarnya aku mengetahuinya sampai sekarang." 2. Kisah tangis tiang masjid dari batang korma. Kisah unik lainnya adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang korma. Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor onta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa tiang itu merasa sedih karena Nabi Muhammad tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. 3. Kisah batu Hajar Aswad, pada saat umat Islam melaksanakan ibadah umroh atau haji. Banyak kita lihat di antara mereka yang mencium batu Hajar Aswad. Adapun hukum dari mencium batu ini mengikuti sunnah Rasulullah saja, bukan untuk maksud lainnya seperti menyembuhkan penyakit, memurahkan rezeki, dugaan-dugaan khurafat lainnya. 4. Kisah pohon yang berjalan kepada Nabi. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut, dari Yala bin Murah Ats-Sakafi. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. 5. Kisah batu Handak. Kisah selanjutnya adalah kisah batu Handak. Berkata Amr bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan kepada kami Handak, parit yang dalam, pada waktu perang Ahzab. Lalu ditemukan sebuah batu besar putih yang bulat. Batu tersebut tidak bisa dihancurkan, bahkan membuat alat-alat kami patah. Maka kami menyebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengambil linggis dari Salman Al-Farisi dan beliau memukul batu tersebut dengan sekali pukul. Maka, batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah, bagaikan sinar lampu di malam hari yang gelap gulita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Kemudian dipukul lagi untuk yang kedua kali. Maka batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan kaum muslimin pun ikut bertakbir. Maka Rasulullah memukul lagi untuk yang ketiga kali. Maka batu tersebut terbelah hancur dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah.